Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel Jembatan Syafaat. Kami sangat senang dapat berbagi konten menarik dengan kalian semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada video kali ini kami akan menginformasikan tentang 3 bayi yang bisa berbicara. Baiklah, mari kita mulai. Sejarah menuliskan ada beberapa bayi yang bisa berbicara dan paling populer ada 3 bayi. Dari ketiga bayi tersebut, yang paling terkenal adalah Nabi Isa binti Maryam. Kaum Bani Israel menyindir Maryam yang hamil tanpa memiliki suami. Mereka berkata, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Terjemahan dari Quran Surah Maryam ayat 28. Maryam hanya terdiam, tangannya menunjuk bayi mungil di pangkuannya. Sikap tersebut dijadikan bahan tertawaan kaum Bani Israel. Mereka heran bagaimana orang dewasa bisa berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Dengan izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi dapat berbicara. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia pun tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka." Terjemahan dari Quran Surah Maryam ayat 30 sampai 32. Itulah kalimat yang keluar dari mulut Nabi Isa yang masih bayi. Aid Al-Qarni menjelaskan, berdasarkan satu riwayat Isa bisa berbicara dengan suara yang fasih, jelas, dan lucu. Isa binti Maryam bisa berbicara dalam waktu 3 hari. Bayi yang kedua yakni bayinya temannya Juraij. Juraij adalah lelaki Bani Israel yang gemar beribadah. Suatu hari ibunya Juraij datang saat Juraij sedang sholat. Ibunya berkata, "Wahai Juraij." Juraij pun membatin, "Ya Tuhan, sholatku atau ibuku?" Dia bingung apakah harus menghentikan sholatnya untuk menjawab ibunya atau terus melaksanakan sholat tanpa memutuskannya. Ia lantas memilih untuk meneruskan sholatnya. Ibunya pun pergi meninggalkan Juraij. Kejadian ibunya mendatangi Juraij terulang sampai 3 kali, dan sang ibu rupanya kesal. Dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan matikan dia sampai melihat muka wanita pelacur." Ibunya berdoa kepada Allah agar Juraij menyaksikan muka wanita-wanita pezina sebelum mencabut nyawa anaknya. Setelah berdoa, ibunya kemudian pergi. Orang-orang Bani Israel kemudian menggunjingkan Juraij dan ibadahnya. Mereka membenci Juraij dan tidak menginginkan kecuali kemesuman, kefasikan, dan pelacuran. Orang-orang Bani Israel kemudian berupaya untuk memfitnah Juraij. Lantas, seorang perempuan cantik mendatangi mereka dan berkata, "Jika kalian ingin, aku akan memfitnahnya untuk kalian." Wanita itu berusaha untuk menggoda Juraij, namun Juraij mengabaikannya. Pelacur itu tak kehilangan akal. Dia mendatangi seorang pengembala dan membawanya ke tempat ibadah Juraij. Pelacur itu menggoda pengembala itu sampai menggauli dirinya hingga hamil. Setelah anak yang dikandungnya lahir, pelacur itu berkata, "Anak itu dari Juraij." Orang-orang Bani Israel pun mendatangi Juraij dan memintanya untuk turun. Mereka menghancurkan pertapaannya dan memukulinya. Juraij heran sambil berkata, "Ada apa ini?" Juraij dituding berzina sampai membawa anak pelacur itu. Juraij berkata, "Bisakah aku sampai selesai sholat?" Usai beribadah, ia mendatangi anak itu. Juraij menekan bagian perutnya sambil berkata, "Wahai anak kecil,
"Siapakah bapakmu?" Anak yang masih menyusu itu kemudian berkata, "Bapakku adalah Fulan, tukang gembala." Keajaiban bayi yang ketiga ditukil dari riwayat Imam Bukhari. Seorang ibu yang menyusui anaknya melihat lelaki sedang melintas dengan kuda. Dia begitu gagah dengan tubuh dan pakaiannya. Ibu anak itu kemudian berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini." Tiba-tiba anak itu melepas susu dan memandang ibunya. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seperti dia." Tak cukup dengan itu, ibu itu melihat seorang perempuan yang sedang dipukuli orang banyak. Mereka menuduh perempuan itu sebagai penzina dan pencuri. Wanita itu hanya berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Ibu itu pun kembali berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan anakku seperti wanita itu." Anak itu kembali melepas susunya dan memandang ibunya. Dia berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Itulah 3 bayi yang bisa berbicara untuk membela kebenaran yang hak. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.